Sanksi Amerika semakin keras, industri chip China berkembang semakin cepat. AS semakin kurang waras, memperluas cakupan sanksi secara menyeluruh, berusaha sepenuhnya mematikan industri chip China. Menghadapi ancaman seperti itu, China justru terlihat sangat tenang. Langkah-langkah balasan terus ditingkatkan, membuat AS mulai kelabakan. Lebih mengejutkan lagi, semakin keras sanksi Amerika, industri chip China justru berkembang semakin cepat. Seperti diketahui, teknologi canggih tidak dapat dipisahkan dari chip. Abad ke-21 adalah era chip di mana kemampuan pembuatan chip telah menjadi simbol penting dari kekuatan nasional yang komprehensif. Artinya, superpower yang sesungguhnya juga harus menjadi negara kuat dalam manufaktur chip. Dalam persaingan chip, China bangkit dengan cepat, menciptakan banyak keajaiban dalam waktu yang sangat singkat. Melihat perkembangan chip China yang semakin maju, membuat Amerika kebakaran jenggot, memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya mengepung dan mematikan perkembangan chip China. Sejak tahun 2016, dengan alasan keamanan nasional, Amerika mulai melarang TSMC atau perusahaan chip Jerman Infineon Technologies untuk diakuisisi oleh China. Washington juga mulai mencemari perusahaan chip China lainnya, seperti SMIC, menuduh tanpa bukti menghambat upaya sanksi AS terhadap Iran. Dengan dalih yang tak masuk akal, Amerika memberikan sanksi keras terhadap SMIC. Tidak hanya membatasi aktivitas bisnis perusahaan, tetapi juga memberikan denda besar. Pada tahun 2018, Amerika menggunakan taktik yang sama memberikan sanksi pada Huawei dan lebih dari 70 perusahaan China lainnya. Dalam semalam, Huawei mengalami masa-masa paling sulit. Di bawah sanksi semena-mena ini, industri chip China telah menderita kerugian sangat besar. Setelah Biden berkuasa, bukannya menghentikan tekanan tidak bermoral ini, Amerika justru semakin memperketatnya, memberlakukan sanksi menyeluruh terhadap industri chip China. Amerika mengeluarkan undang-undang pembatasan ekspor chip, melarang semua chip manufaktur tinggi dijual ke China. Pada saat yang sama, Paman Sam juga tidak lupa menggunakan kekuatan politiknya, memberikan tekanan pada sekutu, menghalangi perdagangan chip antara sekutunya dan China. Misalnya, mengancam perusahaan Belanda ASML untuk tidak menjual mesin litografi EUV ke China, atau perusahaan Jepang TEL untuk membatasi ekspor mesin pengendapan gas kimia perusahaan ke China. Tidak hanya itu, untuk mematikan seluruh perkembangan industri chip China, Amerika bahkan membentuk aliansi chip untuk mengisolasi industri chip China. Sanksi Amerika terhadap chip China hampir mencakup seluruh rantai pasukan, tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Dalam menghadapi penindasan ini, China tidak bisa lagi memanjakan AS, dan tidak perlu lagi memanjakannya. Pendekatan balasan China sangatlah jelas, dan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, China akan memberikan sanksi dengan kekuatan yang sama terhadap perusahaan Amerika. Pada Maret tahun ini, Kementerian China untuk urusan cyber mengeluarkan peraturan memblokir perusahaan Micron. Micron adalah perusahaan chip Amerika yang sangat terkenal, yang tidak hanya mendapatkan keuntungan besar dari China, tetapi juga membantu Washington menekan perusahaan chip penyimpanan lokal, menjadi salah satu komplikannya Gedung Putih. Setelah larangan ini diberlakukan, Micron mulai panik dan ketakutan, segera bertobat dan berjanji untuk bekerja sama dengan Beijing, dan berharap dapat segera melanjutkan bisnisnya di China. Pemblokiran terhadap Micron langsung menyebabkan kerugian sebesar 2,2 miliar dolar. Tampaknya Micron lebih tahu daripada siapapun, karena Micron tidak bisa hidup tanpa China. Berbagai sanksi berat dari Biden justru tidak membuat China tunduk kepala. Sebaliknya, Presiden Biden malah menghadapi ancaman dari 3 raksasa chip Amerika, Intel, Qualcomm, dan Nvidia. CEO dari ketiga perusahaan ini mendesak Biden untuk segera menghapus larangan dan mengizinkan perdagangan chip dengan China. Alasannya sangat sederhana. Perusahaan-perusahaan ini tidak tahan lagi dan telah menderita kerugian besar. Dari situ dapat dilihat bahwa balasan Beijing terhadap perusahaan chip Amerika sangatlah efektif. Kedua, China juga tidak akan memanjakan aliansi chip Amerika, seperti TSMC dan Samsung. Akibatnya, TSMC melaporkan total penurunan pendapatan sebesar 31% dengan China selama 4 bulan berturut-turut, sejak Februari 2023.
menjadi rekor penurunan terbesar dalam sejarah TSMC. Sebaliknya, China justru mengeluarkan serangkaian kebijakan menarik para tenaga ahli semikonduktor dari TSMC. Hal ini menyebabkan TSMC menghadapi krisis kehilangan tenaga kerja profesional. Di samping itu, Samsung juga mengalami kesulitan besar. Setelah kehilangan klien besar China, laba Samsung pada kuartal pertama tahun 2023 langsung anjlok 96%. Untuk memenangkan kembali pasar China, Samsung berjanji mendirikan pabrik di Xi'an. Ketiga, China melancarkan pukulan paling kuat, yaitu pembatasan ekspor logam langka. Pada bulan Juli, China mengumumkan larangan ekspor gallium dan germanium, dua jenis bahan baku yang tidak dapat digantikan dalam menciptakan chip berkualitas tinggi. Di bidang logam langka, China selalu menduduki posisi teratas dunia, baik dalam cadangan, produksi, maupun ekspor. Saat ini, sebagian besar gallium dan germanium di pasaran global berasal dari China. Efek dari langkah ini, Amerika terpaksa harus mendaur ulang satu persatu peralatan rumah tangga dalam negerinya untuk mendapatkan logam langka tersebut. Amerika langsung mendesak sekutunya untuk membangun rantai pasokan bahan baku baru, melepaskan ketergantungan pada China. Perlu diketahui, setidaknya dalam jangka pendek, tidak ada negara di dunia yang dapat memutuskan ketergantungan mereka terhadap China dalam hal bahan baku chip. Fakta kemudian menunjukkan, yang membuat Amerika semakin tak terkendali adalah bahwa industri chip China semakin menunjukkan semangat yang kuat. Misalnya, pada tahun 2022, ketika pasar semikonduktor global masih dalam kondisi lesu, para raksasa chip utama mengalami kerugian. Namun, di tengah situasi ini, SMIC, perusahaan chip terkemuka China, yang dulunya ditekan habis-habisan oleh AS, justru bersinar terang. Menurut laporan keuangan SMIC pada tahun 2022, pendapatannya meningkat 40% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 49,5 miliar yuan. Dengan laba bersih meningkat 30%, menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat. Dalam hal kapasitas produksi, kemampuan SMIC memproduksi wafel semikonduktor telah mengalami peningkatan kualitatif dengan produksi bulanan 714.000 unit. Dalam hal penjualan, SMIC berhasil mencapai penjualan di atas 7 juta unit wafel setahun, dengan performa yang baik di pasar domestik maupun di luar negeri. Saat ini, SMIC memulai perjalanan baru ke arah produk high-end, dan dalam waktu dekat, kemungkinan besar SMIC akan tampil cemerlang di panggung internasional dan menjadi kekuatan yang tak bisa diabaikan dalam industri semikonduktor global. Selain SMIC, Huawei, yang selalu menjadi target utama pemblokiran oleh AS, juga menunjukkan performa yang sangat cemerlang. Setelah mengalami pukulan berat dari Amerika, Huawei belajar dari pengalaman buruk ini dan semakin mantap dalam pengembangan teknologi chip mandiri. Sekarang, Huawei memiliki kemampuan merancang dan memproduksi chip high-end sendiri, dan kemungkinan besar akan kembali ke pasar ponsel 5G pada paruh kedua tahun ini. Pada saat itu, Huawei akan membawa inovasi teknologi chip baru ke dunia, seperti penggunaan dua chip 14 nanometer untuk membentuk chipset yang dapat memberikan kinerja setara dengan chip 7 nanometer. Selain itu, Huawei juga mencapai terobosan besar dalam pengembangan AI, berada di garis terdepan perkembangan teknologi baru. Berkat upaya bertahun-tahun dari para ilmuwan Huawei, Huawei sekarang memiliki prosesor AI Kunpeng dan Ascend. Dengan bantuan dua prosesor ini, Huawei menciptakan sistem kecerdasan buatan AI tingkat atas yang disebut model besar Panku dan membangun platform cloud sendiri. Perlu diperhatikan, coding hanyalah merupakan fitur dasar dari model besar Panku. Sementara profesionalitas yang tak terbantahkan adalah titik cemerlang dari sistem ini. Model besar Panku dapat diterapkan di berbagai industri seperti keuangan, manufaktur, farmasi, pertambangan, cuaca, lalu lintas, dan sebagainya. Dengan pelatihan yang sesuai, sistem ini dapat menjadi mitra ahli di berbagai bidang. Yang paling menarik adalah, meskipun sistem serupa sebelumnya menggunakan produk NVIDIA, namun, kali ini telah menggunakan prosesor Ascend 910 buatan Huawei sendiri. Ini berarti kekuatan industri chip China telah meningkat secara signifikan, dan kemampuan Amerika untuk membendung China
terus menurun. Kesimpulannya, pertempuran chip antara dua adidaya China dan Amerika adalah pertempuran jangka panjang. Demi mempertahankan hegemoninya, Amerika tidak akan berhenti dan pasti akan selalu berupaya segala cara untuk menghalangi perkembangan China. Namun, berkat teknologi, talenta, dan kerja keras China, semua upaya Amerika akan menjadi sia-sia. Dalam pertempuran tanpa asap ini, semakin keras Amerika menekan China, semakin cepat China akan berkembang maju. Langkah balasan yang diambil Beijing sangatlah jitu, mengalahkan lawan dengan setiap langkah, dan perkembangan perusahaan-perusahaan China tidak pernah berhenti. Sebaliknya, mengukir jalan yang cerah melalui setiap hambatan teknologi. Kerjasama yang sempurna antara Beijing dan perusahaan-perusahaan China telah membuka jalan bagi kebangkitan industri chip China yang tak terhindarkan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!